Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Lailia Musla dari kelas 6A dengan NIM 12250303106. Nah, di presentasi kali ini saya bakal bahas soal strategi kesantunan dalam wacana politik. Nah, tokoh yang saya angkat di sini adalah Presiden Filipina, yaitu Ferdinand Marcos Jr. Kita mulai dari pengantar singkat tentang topiknya. Nah, kalau ngomongin pragmatik, kita bahas tentang gimana konteks itu tuh ngaruh ke makna bahasa. Salah satu hal penting di pragmatik adalah strategi kesantunan. Intinya, ini tuh cara kita ngomong supaya nggak bikin lawan bicara kita tuh merasa tersinggung atau direndahkan. Penelitian ini fokusnya buat melihat bagaimana Presiden Marcos menggunakan strategi kesantunan dalam pidato-pidatonya di tahun 2025. Selanjutnya, kita bahas teori yang dipakai dalam penelitian ini. Penelitian ini pakai teori dari Brown dan Levinson tahun 1987. Menurut mereka, ada 4 strategi utama dalam penyampaian kesantunan. Yang pertama itu bold on record, alias langsung to the point. Nah, yang kedua itu ada positive politeness, buat tunjukin keakraban atau kedekatan. Nah, yang ketiga itu ada negative politeness, lebih sopan dan jaga jarak supaya nggak terkesan maksa gitu. Nah, kalau yang keempat, yang terakhir itu ada strategi off record, yang maksudnya disampaikan secara nggak langsung, jadi pendengar yang harus nebak maksudnya gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian metode penelitian ya. Nah, jadi penelitian ini tuh pakai metode deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan berasal dari 3 pidato Presiden Marcos yang disampaikan pada Februari 2025. Lokasinya di Pasay City, Dumaguete, dan Bacolod. Setiap kalimat dari pidato tersebut dianalisis dan dikategorikan ke dalam 4 jenis strategi kesantunan tadi. Nah, kita lihat hasil analisisnya. Dari ketiga pidato tersebut, ditemukan ada 47 ujaran yang mengandung strategi kesantunan. 18-nya termasuk bold on record, yang 11 itu termasuk ke negative politeness, yang 9 termasuk ke positive politeness, dan 9 laginya itu termasuk ke off the record. Nah, supaya lebih jelas, aku kasih beberapa contoh dari masing-masing strateginya. Contohnya kayak gini. Contoh yang pertama, itu ada bold on record. Mari kita bersatu kembali seperti saat krisis. Nah, itu langsung dan tegas gitu. Untuk selanjutnya, contohnya dari negative politeness, itu mohon beri saya waktu sebentar. Kalau itu sopan dan hati-hati. Nah, contoh yang ketiga itu dari positive politeness, selamat malam warga Pasay dan Metro Manila. Kalau ini tuh lebih ke membangun kedekatan. Nah, contoh yang terakhir, contoh dari off record, apa yang bisa dilakukan pengacara yang nggak ahli bikin undang-undang. Nah, kalau ini tuh lebih ke sindiran halus. Sekarang kita bahas apa makna dari semua strategi ini dalam konteks komunikasi politik. Dari hasil ini bisa dilihat bahwa Presiden Marcos tuh sengaja menyimbangkan antara sikap tegas sebagai pemimpin dengan tetap menjaga sopan santun ke audiens. Strateginya juga disesuaikan dengan lokasi dan siapa pendengarnya. Artinya, dia tuh cukup peka sama situasi sosial dan politik yang dihadapinya. Tapi tentu aja ada beberapa hal yang bisa dikritisi dari penelitian ini. Yang pertama, penelitian itu cuma menganalisis 3 pidato, jadi cakupannya itu masih terbatas. Nah, kedua, belum ada bahasan tentang bagaimana reaksi dari pendengar atau audiensnya. Yang ketiga, aspek nonverbal seperti ekspresi wajah atau nada suara saat berbicara juga belum dimasukkan. Nah, berdasarkan itu ada beberapa saran nih buat penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya itu tuh bisa dikembangkan dengan seperti membagikan strategi dari beberapa tokoh politik, nggak cuma satu, menganalisis lintas budaya kayak bandingin politisi Indonesia dan Filipina, atau meneliti tanggapan audiens misalnya lewat komentar media sosial atau survei. Dan terakhir mungkin juga bisa memasukkan unsur nonverbal seperti intonasi dan gestur. Nah, kesimpulannya, Presiden Marcos
nggak asal ngomong di pidatonya, dia pakai berbagai strategi kesantunan secara strategis untuk membangun citra, dapetin dukungan, dan menjaga hubungan baik dengan rakyat. Penggunaan keempat jenis strategi dari Brown dan Levinson ini tuh membuktikan kalau teori mereka tuh masih sangat relevan buat menganalisis komunikasi politik zaman sekarang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.